Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Di tahun yang baru ini, biarlah kita diberkati Tuhan sepanjang tahun ini. Kita menyerahkan hidup kita, biarlah kiranya kita boleh hidup dalam perkenanan-Nya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, diberkatilah Engkau, Bapa kami, Raja semesta alam, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang menetapkan kami, dan yang menetapkan langkah-langkah kami, dan yang telah memilih kami, untuk kami boleh ada di hari perhentian-Mu di hari Syabat ini. Terima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu Bapa. Engkau terus menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau mau memilih kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan orang lain boleh mengenal bahwa Yeshua yang kami sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kami kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau antarkan mereka sampai ke tempat ini, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, menikmati hari perhentian-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami menolak setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach, Mesias kami. Di dalam nama Yeshua, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau mengurapi kami. Ampunkan, kuduskan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan dari kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau menguduskan kami dengan darah Yeshua, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan hati kami yang tulus Bapa. Kami percaya kemurahan-Mu ada dalam kehidupan kami ketika kami melakukan setiap perintah-perintah-Mu dan kami melakukan setiap Torah-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan terus menuntun kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, dan kami percaya nama kami tertulis dalam kitab kehidupan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa. Kami mau mengangkat pujian kami Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang setia bagi kami. Haleluya. Engkau yang setia, yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan dapatkan segala kebaikan
segenap hatiku menyembahmu Yeshua. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan dapatkan imbalan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yeshua. Ku bersyukur padamu dengan dapatkan imbalan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yeshua. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Apakah ku kalah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yeshua. Ku bersyukur padamu dengan dapatkan imbalan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yeshua. Ku bersyukur padamu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yeshua. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami bersyukur selamanya. Kami bersyukur selamanya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu.
Kau yang melayakan, Kau yang layakan kami, bukan kami hati-hati memujimu. Menikmati besar rajanya dan segala raja, diberkatilah Engkau di tempat yang maha tinggi, rahasia yang memberikan kemenangan, yang melepaskan kami dari malam dosa. Engkau besar, haleluya. Kau yang melayakan kami, Kau yang melayakan kami. Segala pujian bagimu, segala kehormatan bagimu. Haleluya. Selamanya kasih setiamu, selamanya kebaikanmu, selamanya kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang mampu menguduskan kami, hanya Kau yang mampu menyucikan kami, hanya darah-Mu Yesus. Engkau mendamaikan kami dengan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami, Bapa. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmiji, tetapi Engkau mampu untuk memutihkannya seperti salju, Pak. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Dan kita mendengarkan firman Elohim. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan dengan sayap-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolong di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolong aku di tempat maha tinggi,
Tuhanku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku, pertolonganku di tempat mati ini. Ku melayangkan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Saya persilahkan untuk tidur. Shabbat Shalom. Mari kita naikkan matofu. Matofu, matofu, oh halekayako, miskenoteka Israel, matofu, matofu, oh halekayako, miskenoteka Israel, Va'ani berov kasdeka, avoveteka, estaka ve'elheka kotseka, beirateka, matofu, matofu, oh halekayako, miskenoteka Israel, matofu, matofu, oh halekayako, miskenoteka Israel, Adonai ahavti, me'on betekha, umkom miskan kevodecha, miskan vodecha, fani estakafe, ve'ekra'a, efrekalifne Adonai, osi, matofu, matofu, oh halekayako, miskenoteka Israel, matofu, matofu, oh halekayako, miskenoteka Israel, vani tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim berov kasdecha,
Elohim berov kasdecha, aneni be'emet isecha. Matovu, Matovu, Ohaleka Yaakov, Miskenoteka Israel, Matovu, Matovu, Ohaleka Yaakov, Miskenoteka Israel, Miskenoteka Israel. Alangkah indahnya kemah-kemahmu Yakub dan tempat-tempat kediamanmu. Dan aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Adonai, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kediamanmu bersemayam. Dan aku mau sujud menyembah. Aku mau bertekuk lutut di hadapanmu, penciptaku. Dan aku, kiranya doaku kepadamu ya Adonai, boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran dan keselamatanmu. Yismeku. Yismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Yismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Mekadesi sefi Shabbat, kulam yisbeku, feitanegu mitu feka Shabbat. Yismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Yismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Ve'asvi ratsitabo vekidasto, hemdat yamimoto karata. Ismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Ismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Zecher lemaase vereshit Shabbat. Zecher lemaase vereshit Shabbat. Yismeku bemalchuteka, shomre, 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 Shabbat, vekoreonek Shabbat. Bersukacitalah dalam kerajaanmu mereka yang menjaga Syabat dan menyebutnya kesenangan. Dan mereka yang menguduskan Syabat akan bersukacita oleh kebaikanmu. Hari ini adalah hari pesta dalam roh bagi Israel, dikuduskan dan diberkati olehmu. Hari yang paling mulia dari antara hari-hari lain, lambang sukacita penciptaan. Kita masuk dalam sema.
Sebelumnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur 92, kita akan membacanya berbalasan. Pada ayat 12 kita bersama-sama, pada saat Sadika Tamar kita menyanyikan. Mazmur nyanyian untuk hari Syabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu dan kesetiaanmu berwaktu. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Bersama-sama. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Sadika Tamar. Sadika Tamar Ifra Keeres Balfanon Isge Setulim Befet Adonai Behasrot Eloheinu Yafriku Ot Yenufun Beseva Desenim Frananim Iyu Lehagit Kiasar Adonai Suri Velo Aflatabo Velo Aflatabo. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di Bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita masuk dalam Shema. Bareku et Adonai Hameforat. Baruk Adonai Hameforat Leolam Faed. Diberkatilah Adonai yang layak dipuji, diberkatilah Adonai yang layak dipuji selama-lamanya. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Baruk Sem Kevod Malkuto
Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Ehad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Ve'ahavta. Ve'ahavta et Adonai Eloheka ve'kol levavka uve'kol nafseka uve'kol me'odeka ve'hayu hadvarim ha'ele asher anoki mitzaveka hayom alevaveka vesinantam levaneka vedibarta bam besifteka bebeteka uflekteka baderek ufsak beka ufkumekha uksartam leot aliadeka vehayu letotafot ben enekha uktaftam al mezuzot beteka ufis areka leman tiskeru veasitem et komis fotai vehitem kedosim leloehem ani Adonai Elohechem asher hotzetiahem meyeretz Mitzrayim lihiyot lahem Elohim ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem emet. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam doa berkat untuk anak-anak. Yang akan disampaikan oleh hambanya. Ya, mari kita sampai dalam doa sekalian. Kita berdoa anak kita dalam doa. Biarlah anak ini boleh terus hidup di dalam tuntunan, di dalam pelukan Yesus Hamasiah Juru Selamatnya. Kita sampai dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari Syabat ini ya Tuhan, buat anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah rumah tangga kami. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan adalah harta pusaka yang tak terkini harganya. Kami mengucap syukur buat kedua mereka yang kau berikan kepercayaan bagi kami sebagai orang tua untuk mengasuh mereka, mendidik mereka, membawa mereka untuk hidup di jalan-jalan orang sadikin, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, hidup di dalam segala kebenaran Torah-Mu dan boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan memberkati anak-anak kami dengan kesehatan, jauhkan segala sakit penyakit, virus kuman yang ada di muka bumi, yang ada di lingkungan mereka. Tuhan luputkan anak-anak kami dan mereka boleh bertumbuh dalam tubuh yang sehat dan mereka boleh berkarya, boleh berkiprah di dalam kehidupannya, mencapai segala cita-citanya dan menjadi orang yang berhasil. Tuhan juga jauhkan dari pergaulan yang buruk yang akan merusakkan kehidupan mereka, biar mereka boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak terganggu oleh lingkungan mereka yang gelap dan yang membawa menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tuhan juga beri hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan logika matematika, kecerdasan ruang dan gerak, kecerdasan musik, kecerdasan emosi dan kecerdasan dalam berkomunikasi. Kiranya anak-anak kami Tuhan boleh unggul di atas rata-rata dan boleh menjadi berkat bagi teman-temannya, bagi generasi mereka, bagi kemuliaan Bapa di surga. Sekarang anak laki-laki Tuhan, Yesimcha Elohim ke Efraim veki Manasye. Karena Elohim akan menjadikan kau seperti Efraim dan Manasye. Kau
Kau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan dan kau akan terus berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, sebab buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini, tetapi buah-buahmu berasal dari Bapa di surga. Dan tidak seorang pun yang dapat merampas buah-buah itu dari hidupmu. Sekarang anak wanita, dimanapun berada, dalam berkat Tuhan, disimak Elohim ke Sarah, Ribka, Rahel, Lea. Dan Elohim akan menjadikan kau seperti Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Kau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis di dalam Amsal 31. Kau akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi kehilan, dan bagi bangsa ini, juga bagi suami dan anak-anak. Sekarang dua-duanya cuma berkat Tuhan. Eparekecha Adonai veismerecha Ya el Adonai panav elecha tikunecha Isa Adonai panav elecha Yashem lecha shalom. Kiranya Ruh HaKodes akan menuntun langkah-langkah hidupmu di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, oke. Untuk Yom Kippur, apa masih ada sedikit yang mau nanya lagi? Iya. Tadi dua kambing tadi yang satu kan mati juga membawa dosa gitu kan. Kalau itu ada referensinya di Beresit enggak? Ada di Imamat 16. Beresit, karena kejadian itu kan genealogi everything. Jadi semua peristiwa ini ada di dalam kitab Kejadian. Contohnya seperti Rasul Paulus di Roma 6:23, upah dosa adalah mati. Nah, itu ada kaitannya dengan Kejadian pasal 2 ayat 17. Itu bisa Pak, di Beresit bisa. Jadi itu maksud saya, kalau dia membawa dosa tanpa darah, nggak sesuai dengan Beresit, Pak. Karena upah dosa adalah mati. Makanya Kejadian 3:21 itu Tuhan memotong domba untuk mengganti baju yang dikenakan Adam dan Hawa. Ya. Artinya ada pengorbanan darah. Ada darah. Sesuai dengan Ya. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ya. Jadi oke, itu Pak, memang tetap ada di dalam Yom Kippur itu ada yang disembelih. Tetapi ini kan ada dimensi yang berhimpit bahwa si kambing Azazel ini memang tidak disembelih tapi dia mati. Sedangkan kambing khatat itu sebagai persembahan kurban untuk penghapus dosa, ya. Itu disebut dengan olah, korban bakaran, ya. Itu pun mati. Nah, ini pun mati. Jadi asyam pun demikian. Asyam itu kurban. Nah, mungkin ini si ini masuk asyam, ya. Asyam itu korban rasa bersalah, ya. Jadi apa namanya? Offering guilt, ya. Jadi persembahan itu tetap Pak bisa superimpus, bisa beririsannya ada di dalam irisan itu, ya. Tetapi memang kalau kita melihat secara bibliologi, peristiwa itu memang kejadiannya itu setelah Beresit, ya, Imamat. Nah, saya mendengar kalau nggak salah yang ditulis dari 5 buku itu yang pertama itu Imamat, yang dipelajari oleh anak-anak Yahudim itu kitabnya bukan Beresit yang awal tetapi Imamat dulu, Vayikra. Ya. Betapa sulitnya ya Imamat ini, kurban, ada banyak kurban di dalam Imamat itu, ya, termasuk perintah Syabat itu kan Imamat 23, ya. Nah, itu ada di situ. Jadi secara kronos, ya seringkali kita kan punya pemikiran yang akronim, ya. Akronim itu tidak pada prosedur, tidak pada urutan waktunya gitu, ya. Akronos, ya, akronim. Jadi kronimnya begitu Pak. Jadi yang mula-mula ditulis itu justru Imamat, yang itu pun dipelajari orang-orang Yahudi. Kenapa? Oleh anak-anak Yahudi yang bar mitzvah itu yang pelajarin pertama
kitab Imamat dulu, Vayikra. Oke, dalam hal itu memang sekarang Keluaran aja. Keluaran itu kan kalau secara bibliologis dari 5 kitab itu kan itu setelah Beresit, baru Semot. Nah, di Semot itu Keluaran dari Mesir. Nah, kemudian setelah itu baru ada Yom Kippur. Tidak pernah ada Yom Kippur di Mesir, ya. Dan Pesaknya pun memang dimulai dari di Mesir, tapi waktu dilaksanakan itu seterusnya itu di padang gurun. Di padang gurun itulah sebagai general bukan general repetisi ya, belum JR-nya tapi gladikotornya, baru nanti gladi resik dan dilakukannya di gladikotor di Mesir, gladi resik di padang gurun, terus pelaksanaan itu ada di tanah perjanjian. Nah, seperti itu Pak gambarannya. Nggak apa-apa itu, ternyata dalam kitab suci Ibrani itu bisa superimpose, bisa irisannya itu bisa sama di situ. Termasuk kan tadi Pesak dengan Yom Kippur itu sama-sama, ya kan, ada kurban ya yang disembelih kambing dan darah. Ya, memang mesti darah. Ya, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itu pun tertulis di dalam Imamat itu, Bapak Ibu. Ya, Pak Karno. Oke. Ya, sekali lagi sedikit. Ya. Ya. Betul. Tapi yang benar, maka saya juga speak up juga kan di medsos dulu. Kalau kita belajar kitab suci dengan perspektif Ibrani, maka penyalipan itu ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan Yesua itu sudah dikurbankan, sudah dipilih untuk dikurbankan sebelum dunia dijadikan. 1 Petrus 1 ayat 20. Nah, kalau kita melihat itu Bapak Ibu Saudara, itu kita tidak akan ragu lagi bahwa itu rancangan Tuhan. Apakah itu rancangan iblis? Oh, tidak bisa. Iblis tidak berkuasa. Kalau dia tidak menyerahkan dirinya, ya, itu menyerahkan dirinya. Ini penting, perlu digarisbawahi. Dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak mau minum cawan itu, ya, di Bukit Zaitun, itu tidak akan terjadi. Maka dia, Taman Getsemani, dia berseru kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu yang jadi. Yesus harus mereguknya, harus diminum oleh Yesus, ya. Dan itu terjadi. Kalau Yesus melawan, iblis bisa mengalihkan, kan iblis suka begitu, ya. Ingat di Matius 4 ayat 4 tuh, ya. Kalau engkau memang anak Elohim, jadikan roti ini menjadi batu. Kebolak, ya. Ya. Nah, kalau Yesus mau, contoh lagi, waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani itu, ya kan, mana Yesus mana? Lalu Yesus bilang, hineni, ego emi. Baru dengan satu kata itu aja, apa yang terjadi? Tentara-tentara itu terlempar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kalau Yesua ngomong 7 kata seperti yang di Yerusalem, yang disalib itu, ya, apa jadinya, ya Saudara? Artinya iblis sama sekali tidak berkuasa. Makna 2 kambing, ya, itu ya, 2 itu ada memang sisi yang Yesus itu, Yesua yang mati dikorbankan itu, tapi Yesua juga jadi kambing hitam. Dua misi atau memang? Enggak, satu misi, cuman dalam 2 vision. Tadi gambar tadi Pak, ya, ada 2 kambingnya itu di tengah salib, itu memang satu visinya. Nah, ini. Jadi ada kambing kanan kiri itu dia di situ. Nah, Kippur itu dari Kaf itu, ya kan. Saya boleh berpendapat, ya Pak, ya. Jadi pendapat saya adalah begini. Ketika
kambing khatap itu dikorbankan, darahnya itu menghapus, menebus ya, menghapus dosa-dosa umat Israel pada saat itu. Buktinya apa? Asasel. Paham ya Pak? Jadi buktinya, ya karena harus ada buktinya. No, satu Pak. Jadi buktinya bahwa Tuhan mengampuni adalah asasel. Kan pita merah itu menjadi putih. Itu harus dibuktikan. Imam besar itu harus bawa pita putih itu. Ini loh, ketahuilah bahwa Tuhan mengampuni segala dosa. Ya, oke. Saya mengkomentar ini sedikit. Iya, dua itu memang satu. Memang satu aspek. Ya, satu, dua wajah tapi satu. Ya, dua sisi, satu kesatuan. Jadi begini juga. Kadang kan, oh ini yang fisik, oh ini yang spiritual. Tetapi kita mesianik, dua-duanya tangkap. Nah, itu saya diingatkan juga bahwa sejak 40 tahun sebelum sesudah bait suci hancur, gimana ya? Itu kan bait suci hancur tahun 70. Ya. Nah, 40 tahun sebelum tahun 70 itu, ya, artinya tahun berapa? 30. Itu mukjizat Asasel tidak terjadi lagi. Itu terhenti. Yesua masih ada nggak? Nah, itu justru Yesua yang tirai bait suci terbelah dua itu. Nah, sekarang tidak ada lagi. Ini sudah digenapi oleh Yesua. Ini sejarah membuktikan bahwa ternyata rabi-rabi para khasal, para bijak Israel itu menghitung, oh, mujizat Asasel tidak terjadi 40 tahun sebelum bait suci hancur. Ada apa gerangan itu tahun 30? Nah, itu sudah digenapi oleh Yesua, maka yang lain-lain sudah selesai. Tetapi yang seperti saya katakan, peragaan itu harus tetap kita tahu supaya kita melihat, oh tahu apa yang ada di sini, oh dia gitu Pak. Jadi kita mengalami itu pentingnya, dan itu cara berpikir konkretnya Ibrani, ya, Hebraik. Oke, lanjut sekarang. Yesua yang merayakan semua hari raya. Yesua rayakan itu kan ribuan tahun dilakukan terus menerus. Nah, Yesua hidup 33,5 tahun itu dia melakukan semua hari raya, siklus hari raya. Tapi mungkin di Yom Kippur itu tidak tercatat mungkin. Tapi misalnya yang lain, bahkan Hanukah pun Yesua datang, Purim pun dia datang. Apalagi yang 7 hari raya yang major itu pasti dia datang. Yang minor aja dia datang. Dan itu ada kasih. Ya. Kalau nggak akan ujungnya. Nah, sekarang kita ke Ha'asinu. Ha'asinu itu dalam bahasa Inggris give ear, atau dengar, pasanglah telinga. Nah, tadi saya senyum-senyum, kata istri saya, ngapain senyum-senyum gitu ya. Saya membuat pantun. Kepiting mencapit kerang, udang sembunyi di balik batu. Cakep. Pasang kuping biar terang supaya kita semua jadi tahu gitu. Saya senyum-senyum, itu saya ngapain senyum-senyum. Nah, gini. Jadi Ha'asinu itu begitu Bapak Saudara. Saya mengangkat dengan tema Ha'asinu ini dengan judul Anafah dan Bitakon. Anafah itu kerendahan hati. Ya, bitakon itu iman yang diangkat. Nah, sekarang definisinya dulu ya. Kerendahan hati. Ini aja bitakon ya. Bitakon itu dari emunah atau iman. Iman itu percaya Tuhan itu berkuasa, Tuhan menciptakan segala macam, Dia juga menciptakan kita, kita percaya. Tetapi bitakon itu kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita lay down, kita bersandar, kita bergantung. Nah, itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Iblis pun percaya Tuhan itu ada.
dan berkuasa, tetapi dia tidak memberi diri untuk taat kepada Tuhan, tidak menyandarkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Nah, di sini ada nyanyian Mose dikatakan. Jadi Mose itu ada 2 nyanyian yang dia tulis. Nyanyian pertama, ya, dulu ketika syairnya itu bercerita tentang kedahsyatan Tuhan waktu di laut, ya, tentara-tentara Mesir dan kereta-keretanya tenggelam. Sedangkan di sebelah sana ada orang ateis yang mengatakan kepada guru yang ngajak lana, itu bukan mujizat. Karena air itu di laut itu cuman semeter. Jadi tidak mungkin itu mujizat, katanya bangsa Israel bisa nyebrang gitu ya. Lalu anak ini pulang nanya sama orang tua, Pak guru tadi bilang begini Pak. Oh iya. Dan besok bilang Bapak guru, Pak ada mujizat. Kenapa? Kemarin kan Bapak bilang nggak ada mujizat. Ya, ada mujizat Pak. Air yang hanya 1 meter itu bisa menenggelamkan tentara-tentara Fir'aun dan kereta-keretanya Pak. Itu mujizat Pak. Polisi ininya tepuk jidat Pak. Ya. Nah ini Mose menulis nyanyian tentang itu. Yang pertama ya, nyanyian Mose. Dan yang kedua, Hasinu itu Mose suruh nulis nyanyian lagi. Tapi nyanyiannya ini nyanyian pesan-pesan terakhir dia ketika hari-hari akhirnya dia suruh naik ke Gunung Tabor. Suruh melihat, nengok doang, nengok tanah perjanjian itu ya. Aduh, hatiku rindu gitu ya. Tapi Tuhan bilang, enough. Cukup, kamu nggak bisa ke sana, ya kan? Nah, ceritanya dia menulis itu nasihat-nasihat supaya umat Tuhan itu berpegang kepada perjanjian, memasang telinga seperti yang dikatakan waktu itu. Dia katakan, Kol asher diber Adonai naase ve nisma. Segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan dan kami dengar. Ini aneh ya. Kok dilakukan dulu baru dengar, bukan dengar dulu baru dilakukan. Nah, ini cara berpikirnya adalah orang Israel memang dengar dulu, lakukan begini. Nanti nanya lagi, dengar lagi, lakukan lagi begini. Jadi terus, ya. Nah ini murid yang cerdas, yang pintar itu murid yang mau bertanya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Mose menulis Torah itu disamakan dengan kalau kita baca di Kejadian tadi Ulangan 32 yang dibaca oleh Pak Parno ayat 1 sampai 4 itu kata dengarkanlah bahwa itu seperti air ya, dirus hujan atau air itu ya yang dari langit turun. Nah, itulah syairnya Mose. Artinya apa? Itu Torah, Bapak Ibu. Torah. Mose menyanyikan ini, dia menyambungkan atau menghubungkan antara yang ada di bumi ya, Haaretz, kepada yang di Hasyamayim. Dan Torah itu seperti air, artinya apa? Air itu selalu, naturnya itu selalu akan ke bawah, turun. Nah, tapi tukang protes, enggak Pak, air bisa naik loh, pakai mesin pompa. Dinaikkan atas, tapi setelah ditandon itu turun lagi, betul nggak? Artinya turun. Nah, murid Torah itu harus anafah, rendah hati. Mau belajar Torah itu harus rendah hati. Mustahil bin mustajab kita bisa belajar Torah kalau kita tidak rendah hati. Saya dikatakan somse Pak Yusak ya, gitu ya. Sombong sekali katanya gitu ya. Nah, kalau ada orang yang sombong sekali, bukan cuma sombong, somse, maka tidak bisa jadi murid Torah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nyanyian Mose itu pun tetap akan ada nanti di kekekalan. Ya, kita baca di Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Ayo. Kalau bisa biar cepat waktunya, langsung ambil, saya mau baca ya. Wahyu 15 ayat 3 dan 4.
Oke. Dan mereka menyanyikan nyanyian Moshe, hamba Elohim, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, ya Adonai Elohim, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nah, istri saya sering nyanyi. Ini lagunya, Bapak. Mau dengar lagu ini? Lagunya nyanyian Moshe ini. Dia nyanyi begini. Iya bisa, tapi bahasa Ibraninya sesuai dengan ini. Milo yirecha Adonai velo yiten kafot lesimcha. Tapi gedolimnya enggak, sampai di sini doang ayatnya ini ya, di dalam bahasa Ibraninya Bapak-Ibu sekalian. Jadi luar biasa nyanyian Moshe. Nyanyian Moshe itu apa? Torah. Dan nyanyian anak domba itu apa? Bersyarah. Dan itu akan ada di kekekalan. Jadi kalau orang bilang, oh Torah sudah dibatalkan, Torah sudah nggak ada, Torah sudah dibuang, buktinya ada di sana. Dan memang Torah tidak akan ditiadakan satu iota pun sampai langit dan bumi lenyap. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, kita punya lengkap. Ya tadi seperti yang Pak Marpaung bilang bahwa kok ada dua? Nah ini sisinya pun dua, ada anak domba, nyanyian anak domba dan nyanyian Moshe. Nah itu ada dua, besar dan ajaiblah karyamu, ya kan? Milo yiracha Adonai, velo yiten kafod lesimcha. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti belajar sama istri saya lagunya ya, dinyanyikan di sini ya. Torah adalah pengajaran yang dari Sion. Ya sering kita dalam doa ayat tema-tema kita pengajaran yang dari Sion, firman dari Yerusalem. Itu di mana? Di Yesaya 2 ayat 3. Coba kita baca ya. Yesaya 2 ayat 3 itu ya, Sion itu Yesaya 2 ayat 3. Vehalechu amim rabim Ve'amru lechu vena aleh el har yotewave el bet Elohe Yaakov veyerni miderachaf venelakah Borchutaf, baru di situ Kimit Sion Tetsetora Udefar Adonai Mirusalayim. Ya. Nah kita sudah sering gitu, jadi bacanya lebih enak ya, Kimit Sion ya Pak ya. Nah begitu Bapak Ibu sekalian, bahwa Torah itu pengajaran yang dari Sion. Bahkan dikatakan segala pesisir. Coba Pak lihat di Yesaya yang 42. Yesaya 42 seringnya kita Yesaya 42 ayat 8 dulunya ya. Anochi Adonai ya kan. Husmi kan gitu. Aku ini Adonai, itulah namaku gitu ya. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung kan gitu. Nah, Yesaya yang 42 itu dikatakan bahwa pulau-pulau, sebenarnya dikatakan Iim ini adalah pesisir, menantikan letorato, ini Torahmu. Tapi Elaim menerjemahkan pengajaran, itu benar. Jadi Torah itu pengajaran Bapak Ibu. Torah itu bukan hukum. Ya, kan dari awalnya itu Torah, kemudian diterjemahkan jadi nomos, ya, nomos jadi law, jadi wet, di Indonesia jadi hukum Taurat. Nah, jadi hukumnya yang ditekankan. Tapi sebenarnya Torah itu adalah pengajaran, instruksi atau teaching. Di dalamnya tentu ada hukumnya, ya. Reward bagi yang melakukan dengan baik, tapi punishment bagi yang tidak melakukan. Bukan tidak melakukan, yang menolak dulu kan. Kalau bapaknya nyuruh anaknya gini, iya tapi nggak dilakukan gitu. Iya gitu. Kamu
sekolah ke Amerika sana ya, papi biayain setiap bulan itu 35 juta, ya kan? Nah, oke, dia pergi ke sana, tetapi dia nggak sekolah. Di sana dia berfoya-foya, narkoba, akhirnya pulang nama. Nah, seperti itu. Ada yang menolak. Nah, yang menolak itu yang dapat punishment, Bapak. Nah, ini kan kepadamu kuperhadapkan pilihan, ya. Pilihlah apa? Berkat supaya kamu hidup, dan tentunya jangan pilih kutuk supaya kamu mati, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pengajaranmu menitik seperti embun, ya, yang membasahi tanah. Ini saya 2 ayat 3 ya. Oke. Maksud saya tadi 42 ayat berapa itu ya? Hah? Bukan, ayat 8 itu soal lama, itu bukan. Bahwa pulau-pulau menantikan pengajarannya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadinya orang yang taat Israel, kemudian itu disindir. Ya, tadinya dia taat, tetapi dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 15 itu sampai 18, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan 32 ayat 15 sampai 18. Ayo biar cepat Bapak Ibu sekalian. Tiga dua ayat 15. Betul. Mereka membuatnya cemburu. Mereka membangkitkan murkanya akan kurban kepada ilah yang tidak mereka kenal, ilah baru yang belum lama muncul. Batu yang menjadi bapamu. Ya, terima kasih. Nah, Israel itu disindir jadi Yeshurun. Yeshurun itu dari kata Yashar. Yashar itu apa? Tegak lurus, ya. Artinya jujur ya, lurus ya, lurus. Tapi dia ada sisi yang satu, tegaknya itu Bapak. Jadi ada dua nih. Yashar itu tegak lurus, ya. Nah, tegaknya nih suka sombong, menegakkan dirinya kan ya teman-teman. Jadi lurusnya dikalahkan. Nah, karena inilah Israel tuh sekarang jadi gemuk dan gendut. Saya nunjuk istri saya. Ya. Oke, gendut kan bahasanya ini ya. Bahasanya kayak saya nggak mungkin gendut bilang Pak Tekno kan nggak ya. Jadi Yesurun menjadi gitu gemuk. Dia melupakan penciptanya. Bukan hanya itu, Bang. Dia bilang apa? Menendang kakinya, menendang Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan melupakan apa? Ini gambar ini Sur tadi Pak, gambar tadi itu Pak, yang barusan Sur, gunung batunya. Ya, gunung batunya tadi ditinggalkan.
Makasih. Ya. Kalau ke diskusi ini nggak akan ujungnya. Nah, sekarang kita ke ha'asinu. Ha'asinu itu dalam bahasa Inggris give ear atau dengar, pasanglah telinga. Nah, tadi saya senyum-senyum, kata istri saya, ngapain senyum-senyum gitu ya. Saya membuat pantun. Kepiting mencapit kerang. Udang sembunyi di balik batu. Cakep. Pasang kuping biar terang supaya kita semua jadi tahu gitu. Saya senyum-senyum, itu saya ngapain senyum-senyum. Nah, gini. Jadi ha'asinu itu begitu Bapak Saudara. Saya mengangkat dengan tema ha'asinu ini dengan judul anafah dan bitakon. Anafah itu kerendahan hati. Ya, bitakon itu iman yang diangkat. Nah, sekarang definisinya dulu ya. Kerendahan hati. Ini aja bitakon ya. Bitakon itu dari emunah atau iman. Iman itu percaya Tuhan itu berkuasa, Tuhan menciptakan segala macam, Dia juga menciptakan kita, kita percaya. Tetapi bitakon itu kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kita lay down, kita bersandar, kita bergantung. Nah, itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Iblis pun percaya Yesus, Tuhan itu ada dan berkuasa, tetapi dia tidak memberi diri untuk taat kepada Tuhan, tidak menyandarkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Nah, di sini ada nyanyian Moshe dikatakan. Jadi Moshe itu ada dua nyanyian yang dia tulis. Nyanyian pertama ya, dulu ketika syairnya itu bercerita tentang kedahsyatan Tuhan waktu di laut. Ya, tentara-tentara Mesir dan kereta-keretanya tenggelam. Sedangkan di sebelah sana ada orang ateis yang mengatakan kepada guru yang ajang lana, itu bukan mujizat. Karena air itu di laut itu cuman semeter. Jadi tidak mungkin itu mujizat, katanya bangsa Israel bisa nyebrang gitu ya. Lalu anak ini pulang nanya sama orang tua, Pak guru tadi bilang begini Pak. Begini. Oh iya. Dan besok bilang Bapak guru, Pak ada mujizat. Kenapa? Kemarin kan Bapak bilang nggak ada mujizat. Ya, ada mujizat Pak. Air yang hanya 1 meter itu bisa menenggelamkan tentara-tentara Fir'aun dan kereta-keretanya Pak. Itu mujizat Pak. Polisi ininya tepuk jidat. Ya. Nah, ini Moshe menulis nyanyian tentang itu. Yang pertama ya, nyanyian Moshe. Dan yang kedua, ha'asinu itu Moshe suruh nulis nyanyian lagi. Tapi nyanyiannya ini nyanyian pesan-pesan terakhir dia ketika hari-hari akhirnya dia suruh naik ke Gunung Tabor. Suruh melihat, nengok doang, nengok tanah perjanjian itu ya. Aduh, hatiku rindu gitu ya. Tapi Tuhan bilang, enough. Cukup, kamu nggak bisa ke sana, ya kan? Nah, ceritanya dia menulis itu nasihat-nasihat supaya umat Tuhan itu berpegang kepada perjanjian, memasang telinga seperti yang dikatakan waktu itu. Dia katakan, Kol asher diber Adonai naase ve nisma. Segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan dan kami dengar. Ini aneh ya. Kok dilakukan dulu baru dengar, bukan dengar dulu baru dilakukan. Nah, ini cara berpikirnya adalah orang Israel memang dengar dulu, lakukan begini, nanti nanya lagi, dengar lagi, lakukan lagi begini. Jadi terus ya. Nah, ini murid yang cerdas, yang pintar itu murid yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Moshe menulis Torah itu disamakan dengan kalau kita baca di Kejadian tadi, Ulangan 32 yang dibaca oleh Pak Parno ayat 1 sampai 4 itu kata, dengarkanlah bahwa itu seperti air ya, dirus hujan atau air itu ya yang dari langit turun. Nah, itulah syairnya Moshe.
Artinya apa? Itu Torah, Bapak Ibu. Torah. Mose menyanyikan ini, dia menyambungkan atau menghubungkan antara yang ada di bumi, ya, Haaretz, kepada yang di Hasyamayim. Dan Torah itu seperti air, artinya apa? Air itu selalu, naturnya itu selalu akan ke bawah, turun. Nah, tapi tukang protes, enggak Pak, air bisa naik loh, pakai mesin pompa. Dinaikkan atas, tapi setelah ditandon itu turun lagi, betul nggak? Artinya turun. Nah, murid Torah itu harus anafah, rendah hati. Mau belajar Torah itu harus rendah hati. Mustahil bin mustajab kita bisa belajar Torah kalau kita tidak rendah hati. Saya dikatakan somse Pak Yusak ya, gitu ya. Sombong sekali katanya gitu ya. Nah, kalau ada orang yang sombong sekali, bukan cuma sombong, somse, maka nggak bisa jadi murid Torah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nyanyian Mose itu pun tetap akan ada nanti di kekekalan. Ya, kita baca di Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Ayo, kalau bisa biar cepat waktunya, langsung ambil. Saya mau baca. Ya. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Oke. Dan mereka menyanyikan nyanyian Mose, hamba Elohim, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, ya Adonai Elohim, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nah, istri saya sering nyanyi. Ini lagunya, Bapak. Mau dengar lagu ini? Lagunya nyanyian Mose ini? Dia nyanyi begini. Iya bisa, tapi bahasa Ibraninya sesuai dengan ini. Milo yirecha Adonai velo yiten kafod lesimcha. Tapi gedolimnya enggak, sampai di sini doang ayatnya ini ya, di dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa nyanyian Mose. Nyanyian Mose itu apa? Torah. Dan nyanyian anak domba itu apa? Bersyarah. Dan itu akan ada di kekekalan. Jadi kalau orang bilang, oh Torah sudah dibatalkan, Torah sudah nggak ada, Torah sudah dibuang, buktinya ada di sana. Dan memang Torah tidak akan ditiadakan satu iota pun sampai langit dan bumi lenyap. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita punya lengkap. Ya tadi seperti yang Pak Marpaung bilang bahwa kok ada dua. Nah ini sisinya pun dua, ada anak domba, nyanyian anak domba dan nyanyian Mose. Nah itu ada dua, besar dan ajaiblah karyamu, ya kan? Milo yiracha Adonai, velo yiten kafod lesimcha. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti belajar sama istri saya lagunya ya, dinyanyikan di sini ya. Torah adalah pengajaran yang dari Sion. Ya, sering kita dalam doa ayat tema-tema kita. Pengajaran yang dari Sion, firman dari Yerusalem. Itu di mana? Di Yesaya 2 ayat 3. Coba kita baca ya. Yesaya 2 ayat 3 itu ya, Sion itu Yesaya 2 ayat 3. Vehalechu amim rabim Ve'amru lechu vena aleh el har yotewave el bet Elohei Yaakov veyerni miderachaf venelakah Borchutaf, baru di situ Kimit Sion Tetsetora Udevar Adonai Mirusalayim. Ya. Nah kita sudah sering gitu, jadi bacanya lebih enak ya, Kimit Sion ya Pak ya.
Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, bahwa Torah itu pengajaran yang dari Sion. Bahkan dikatakan segala pesisir. Coba Pak lihat di Yesaya yang 42. Yesaya 42, seringnya kita Yesaya 42 ayat 8 dulunya ya. Anochi Adonai, ya kan? Husmi, kan gitu. Aku ini Adonai, itulah namaku, gitu ya. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung, kan gitu. Nah, Yesaya yang 42 itu dikatakan bahwa pulau-pulau, sebenarnya dikatakan Iyim ini adalah pesisir, menantikan letorato, ini Torahmu. Tapi Elaim menerjemahkan pengajaran, itu benar. Jadi Torah itu pengajaran, Bapak Ibu. Torah itu bukan hukum. Ya, kan dari awalnya itu Torah, kemudian diterjemahkan jadi nomos, ya, nomos jadi law, jadi web, di Indonesia jadi hukum Taurat. Nah, jadi hukumnya yang ditekankan. Tapi sebenarnya Torah itu adalah pengajaran, instruksi atau teaching. Di dalamnya tentu ada hukumnya, ya. Reward bagi yang melakukan dengan baik, tapi punishment bagi yang tidak melakukan. Bukan tidak melakukan, yang menolak dulu, kan kalau bapaknya nyuruh anaknya gini, iya tapi nggak dilakukan gitu. Iya. Kamu sekolah ke Amerika sana ya, papi biayain setiap bulan itu 35 juta, ya kan? Nah, oke, dia pergi ke sana, tetapi dia nggak sekolah. Di sana dia berfoya-foya, narkoba, akhirnya pulang nama. Nah, seperti itu. Ada yang menolak. Nah, yang menolak itu yang dapat punishment, Bapak-Bapak. Nah, ini kan kepadamu kuperhadapkan pilihan, ya. Pilihlah apa? Berkat supaya kamu hidup, dan tentunya jangan pilih kutuk supaya kamu mati, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pengajaranmu menitik seperti embun, ya, yang membasahi tanah. Ini saya 2 ayat 3 ya. Oke. Maksud saya tadi 42 ayat berapa itu ya? Hah? Bukan, ayat 8 itu soal nama, itu bukan. Bahwa pulau-pulau menantikan pengajarannya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadinya orang yang taat Israel, kemudian itu disindir. Ya, tadinya dia taat, tetapi dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 15 itu sampai 18, coba kita lihat Bapak Saudara sekalian. Ulangan 32 ayat 15 sampai 18. Ayo biar cepat Bapak sekalian. Tiga dua ayat 15. Betul. Mereka membuatnya cemburu. Mereka membangkitkan murkanya akan kurban kepada ilah yang tidak mereka kenal, ilah baru yang belum lama muncul. Aku yang menjadi bapamu. Ya, terima kasih. Nah, Israel itu disindir jadi Yeshurun. Yeshurun itu dari kata Yashar. Yashar itu apa? Tegak lurus, ya. Artinya jujur ya, lurus ya, lurus. Tapi dia ada sisi yang satu, tegaknya itu Bapak. Jadi ada dua nih. Yashar itu tegak lurus, ya.
Nah, tegaknya nih suka sombong, menegakkan dirinya kan ya teman-teman. Jadi lurusnya dikalahkan. Nah, karena inilah Israel tuh sekarang jadi gemuk dan gendut. Saya nunjuk istri saya. Ya. Oke, gendut kan bahasanya ini ya, bahasanya kayak saya nggak mungkin gendut bilang Pak Tekno kan nggak ya. Jadi Yesurun menjadi gitu gemuk. Dia melupakan penciptanya. Bukan hanya itu, Bang. Dia bilang apa? Menendang kakinya, menendang Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan melupakan apa? Ini gambar ini Sur tadi Pak, gambar tadi itu Pak, yang barusan Sur, gunung batunya. Ya, gunung batunya tadi ditinggalkan.